Pak Gita, gimana kalau kita lihat ruangan yang lainnya lagi? Wah, paling nggak ini kok ada gitar nih di sini nih. Wah, rupanya untuk ngilangin stres nih ya, kayak gini ya. Wah. Dulu pemusik saya. Pemusik ya, wah. Jangan dihilangin Mas. Ini menghilangkan stres karena di departemen biasanya jadi stres. Nah, ini kalau ini ruang untuk apa ini kalau di sini nih? Ini ruang kerja. Tentunya ini dibangun sebelumnya, sebelum saya masuk. Tapi bagus sekali ya. Pemandangannya sangat terbuka gitu karena bisa perlu keterbukaan. Sekarang eranya kan keterbukaan. Wah, ini ruangannya cukup besar. Tamunya rupanya banyak sekali nih ya tiap hari ya. Iya. Yang komplain juga banyak kok. Yang komplain juga banyak ya. Nah, tadi ya kalau kita meneruskan pembicaraan tadi. Ada lagi yang menarik tadi bicara tentang konsumen. Sekarang kita bicara tentang produsen. Di Indonesia ini kira-kira ada 170-an barang yang dituduh dumping ya. Tapi kalau kita amati sebenarnya, ternyata produk-produk ini justru yang punya daya competitiveness yang tinggi di luar negeri kan. Misalnya ban-ban ya, kemudian salah satunya pulp and paper dan lain-lain gitu. Nah, seringkali mereka tidak bisa memenangkan hal ini gitu. Nah, di sini Departemen Perdagangan dianggap lemah karena tidak mampu membela produsennya yang sebenarnya tidak melakukan dumping gitu. Nah, sebenarnya gimana? Ya, persepsi bisa kemana-mana ya. Tapi saya memang baru aja mempelajari banyak sekali memang kasus-kasus 170 sekian lah ya kasus dumping yang dialegasikan oleh negara-negara di luar negeri. Bukan hanya di ban, karet ataupun kertas saja, tapi ada produk-produk lain juga, melamin, terus kaca dan lain-lain. Ini kemarin kita baru balik dari WTO di Jenewa, kita juga sudah memfollow up dengan beberapa negara yang mengalegasikan bahwa telah dilakukan dumping. Memang kita harus lebih proaktif di situ. Tapi saya melihat justru kita harus lebih proaktif di defense-nya untuk barang-barang yang masuk ke sini. Betul. Ya, kalau saya lihat itu kita masih tidak seproaktif negara-negara lain yang mengalegasikan barang-barang kita telah dilakukan dumping. Nah, ini nanti akan dilakukan penyegapan. Nah, karena begini, kalau kita lihat biasanya mereka dengan pengacara sendiri gitu. Tapi bagaimana dengan lembaga Kemendak ini ada dengan institusi yang sebenarnya pembelaan khusus untuk perlindungan itu sudah ada sekarang? Sudah ada, dan ini memang harus ditambah dengan penguatan khususnya dengan orang-orang yang berlatar belakang hukum dan international law khususnya, dan juga international trade atau perdagangan internasional. Ini lagi kita pelajari, insya Allah dalam waktu dekat lah. Bisa diselesaikan ya. Dari 170 sekian tadi itu berapa yang akhirnya kita bisa menangkan, Pak? Sampai saat ini? Beberapa sudah menang, dan justru dalam proses naik banding oleh yang kalahnya. Nah, ini akan terus berjalan ya? Terus berjalan, dan saya sih terus memonitor. Ini prosesnya juga lewat WTO, dan untuk hal-hal yang mana kita sudah menang di lower hearingnya, dan kita akan memonitor terus di proses selanjutnya. Nah, sekarang ini era global di mana kalau kita pelajari Amerika dan Eropa ini akan sulit untuk bertahan ya, paling tidak. Dan Indonesia kan harus menyiapkan bahwa market domestik, semua orang, bahkan presiden pun mengatakan market domestik harus dijadikan market utama, karena kemungkinan ekspor kita bisa berkurang atau impact daripada Cina itu akan lari barangnya ke Indonesia nih. Antisipasi apa yang sudah dilakukan di Kemendak ini dalam rangka untuk mengantisipasi itu? Ya, ini kan kalau kita lihat revisi pertumbuhan ekonomi oleh IMF, itu kan bisa 0,5 sampai 0,7% penurunan pertumbuhan. Dari 4,7 jadi 4 gitu lah. 4, betul. Nah, itu 0,7% dari 70 triliun dolar, itu kan 490 miliar dolar. Besar sekali koreksi pertumbuhan ekonomi. Tentunya China salah satu negara yang besar sekali memproduksi barang dan jasa.
itu akan berusaha mencari pasar-pasar baru. Benar. Kalau barang dan jasanya tidak bisa diterima oleh pasar-pasar besar seperti Eropa Barat dan Amerika Serikat. Nah, Indonesia tuh juicy sekali. Benar. Dengan semua negara melihat marketnya bagus sekali gitu ya. 242 juta, GDP per kapitanya PPP adjusted $1 triliun. Ya tentunya daya belinya kuat sekali. Benar. Nah, ini dari sisi tarif, kita tuh secara rata-rata tarif kita tuh 6, sekian persen. Sedangkan untuk barang tertentu India, ya? Enggak, kalau dipukul rata, seluruh barang dan jasa yang masuk ke Indonesia, itu kalau dipukul rata, tarif yang kita kenakan itu 6, sekian persen. Sedangkan India tuh 14%. Tiongkok tuh 9 sampai 10%. Jadi kita udah cukup liberal. Jadi kalau dalam terminologi internasional, itu policy space-nya, ruang kebijakannya itu masih ada. Masih ada. Antara tarif yang dibound sama tarif yang diaplikasikan. Banyak sekali negara-negara lain itu menggunakan policy space untuk meningkatkan atau menaikkan tarif. China kemarin baru saja mengenakan pajak levy untuk mobil-mobil yang masuk dari Amerika. Karena mereka masih ada ruang. Nah, saya bukan menganjurkan bahwa kita akan menggunakan policy space. Ini kita harus peka bahwa kompetisi kita ini di dunia dengan negara-negara yang jauh lebih memiliki kapasitas produksi, barang-barang yang lebih mengandung nilai tambah, dan juga mereka lebih agresif dan lebih protectionist. Ini konteks kompetisi kita. Jadi kita harus peka dengan kondisi yang ada di dunia. Nah, kondisi kesiapan kita sendiri gimana? Artinya produsen ya? Karena walaupun mungkin bukan bidang Pak Gita, tapi kita harus menyiapkan produsen kita. Karena jangan sampai mereka hanya protes, tapi mereka sendiri nggak berbuat apa-apa. Betul. Nah, ini kan kalau kita lihat ke belakang, policy fiskal kita sudah membantu kita untuk mendatangkan investasi yang bisa meningkatkan nilai tambah. Tax holiday. Apalagi investment grade kita juga dapat ya baru-baru ini. Alhamdulillah. Tapi ya ini kalau ngomong investment grade, ini ya saya sebagai bekas bankir dan investor itu financial fund management itu by policy mereka tidak bisa mengalokasikan capital ke negara yang berinvestment grade atau status investment grade kalau belum ada 2 lembaga yang memberikan status. Ini kan baru Fitch. Betul, baru Fitch. Insya Allah ya prediksi saya mungkin Standard & Poor's dulu, baru Moody's. Moody's biasanya belakangan. Nah, ini kalau sudah ada 2 lembaga, mereka dengan kebijakannya itu baru bisa mengunleash atau membuka ya dompetnya untuk negara-negara. Jadi masih membutuhkan 2 lembaga lagi ya untuk tapi saya rasa dalam 1-2 bulan ini bakal kena lah salah satu dari 2 lembaga sisanya ini. Nah, ini kita harus antisipasi. Ya, tax holiday sudah, investment grade sudah. Jadi ini saya yakin kita akan terus merangkak di rantai nilai ini. Tapi ini dengan banjirnya produk-produk dari negara-negara yang tidak bisa mengekspor barang-barangnya ke negara-negara maju. Betul, ini yang agak bahaya. Ini kita harus antisipasi dan kita juga harus mencari pasar baru. Pasar baru. Kemana tuh Pak arahnya ke pasar baru? Saya sih fokusnya ke Afrika ya? Timur Tengah, Eropa Timur, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Jadi masih banyak pasar yang belum dijajaki oleh produsen-produsen di Indonesia. Banyak sekali. Afrika Selatan, contohnya, ini ada 1,5 juta manusia yang keturunan Jawa dan Bugis. Dan mereka kan lidahnya sama kita. Semestinya kalau kita lebih kirim mudah, pop mie, kita kirim kopiko, kita kirim apapun yang kita konsum di sini, semestinya mereka suka. Tapi perdagangan kita dengan Afrika Selatan cuma 1,4 miliar dolar. Masih kecil sekali. Kita masih pada ASEAN dan China ya yang paling besar saat ini. Baik, kita nanti akan lanjutkan lagi karena saya akan tanya juga mengenai masyarakat ekonomi ASEAN yang sebentar lagi akan kita jalankan. Pemirsa jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah pariwara berikut ini. Indonesia yang paling punya penduduk paling banyak ya, kinerjanya juga paling lumayan bagus, sasaran pasar Indonesia gitu. Malah kita mungkin jangan-jangan malah dirugikan dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN. Gimana?